perkenalkan nama saya Kaisa Zanina Sania Pisyapasya. Saya Aisyah Nuaimah Mazida. Saya Novi Anugrah. Saya Muhammad Aksal Alvaro. Saya Rasana Falhidar. Dan saya Abdus Somad. Sekarang kami berada di Museum Kretek. Jadi waktu masuk ke lobi kita langsung diarahkan untuk mengisi daftar kehadiran. Dan untuk daftar kehadiran ini yang mengisi hanya perwakilan saja, yaitu hanya 1 atau 2 orang yang mengisi. Nah, di belakang kita sudah ada sebuah infografis yang dimana menceritakan tentang sejarah Kretek atau history of Kretek. Nah, di sini dijelaskan bahwa lahirnya Kretek di Kudus bahkan di Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh Bapak Haji Jambari. Nah, Bapak Haji Jambari ini adalah seorang penduduk di Kudus yang telah lama ia itu menderita penyakit pada dadanya. Kemudian pada suatu hari dia mencoba mengoleskan minyak cengkeh ke bagian dada dan juga pundaknya. Ia pun terkejut karena hasilnya dia merasa lebih baik atau lebih mendingan. Kemudian dia mencoba mengunyah cengkeh itu dan hasilnya juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian pula ia memutuskan untuk memakai rempah-rempah sebagai obat. Adapun cara sederhananya sekali, cengkeh dirajang kemudian dihalus-haluskan dan dicampur dengan tembakau. Setelah itu dibungkus dengan klobot kering dan diikat dengan benang. Hasilnya benar-benar di luar dugaan, penyakit sesak dadanya menjadi sembuh. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah dokumentasi. Ini bahasanya bahasa Inggris, jadi harus ditranslate dulu. Dan di sini ada buku administrasi bab 3. Berbahan kertas digunakan untuk administrasi bab 3. Di sini masih utuh. Di sini dan di sini yang kita lewati tadi adalah mesin ketik bab 3 berbahan besi dengan merek SMN yang biasanya digunakan untuk administrasi bab 3. Ya, sama seperti yang ini tadi. Sama seperti itu. Selanjutnya di luar ruangan Niti Semito kita dapat melihat beberapa alat yang sudah didisplay atau dipajang, yaitu alat-alat yang biasanya dipakai untuk pembuatan kretek atau rokok di daerah Kudus ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raja Noval Haidar. Di sini ada alat peranjang cengkeh. Sebagian mesin ini terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan tabung yang berisi pisau di dalamnya. Terdapat pula tuas yang menyerupai pedal sepeda, lengkap dengan gilinya. Ada pula di sini alat peranjang tembakau. Peralatan tembakau yang disebut dengan cacak atau bilah adalah terbuat dari papan yang disangga 2 bilah kayu. Di sini ada gilingan tembakau, sumbangan dari keluarga besar perusahaan rokok Sogo Kudus. Lalu di sini ada pembersih penyaring tembakau tradisional atau krondo. Nah, di belakang dari alat-alat pembuat kretek tadi, tepat di belakangnya terdapat sebuah display atau pajangan tentang tembakau yang dulu pernah digunakan. Kemudian ada tembakau yang juga diberi wadah dengan toples, dan di sebelahnya terdapat saus tembakau. Fungsi dari saus tembakau ini adalah untuk memberikan cita rasa dari rokok tersebut. Kemudian ada foto-foto dokumentasi waktu pembuatan rokok atau kretek, dan kemudian ada alat-alatnya juga yang digunakan. Bisa kita lihat dari foto dokumentasinya bahwa dari foto tersebut sudah berusia sangat lama, karena dari fotonya itu sudah terlihat memudar warnanya. Selanjutnya kita dapat melihat foto-foto dari tokoh-tokoh wiraswastawan rokok kretek yang ada di Kota Kudus, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zanira. Tokoh wiraswastawan rokok kretek di Kudus.
Foto-foto ini hanya sebagian kecil saja pengusaha yang ada di Kudus, karena sebelum Jepang masuk home industri dan pabrik kretek sangat banyak sekali. Setelah Jepang, banyak aset yang dijarah dan beberapa pabrik yang dibakar. Setelah Indonesia merdeka, dinamika ekonomi dan keadaan saat itu juga belum stabil, belum sepenuhnya normal. Kebijakan masa Orde Baru juga turut membuat pengusaha pribumi tumbang. Nah, di sini ada foto Bapak Niti Semito, Pak Chua Kang Hai, Atmo Wijoyo, Pak Muslih, Pak Sirin Atmo, Ko Ji Seong, Pak Ma'ruf, Pak Wartono, Pak Oi Wikwen, Pak Ali Asibin, dan Pak Ashhadi. Setelah kita melihat foto-foto dari para wiraswastawan rokok yang ada di Kudus, kemudian kita berpindah ke benda promosi dari pabrik kretek yang ada di Kudus pada saat itu, yang dimana pada zaman sebelum merdeka. Di sini bisa dilihat kalau barang-barangnya sangat antik sekali. Dan untuk pembahasan pada kali ini akan dijelaskan oleh Nia. Dan juga relasi-relasi lainnya terdiri dari tea set lengkap dengan tempat gula, piring, baki, dan tempat sayur. Selain sebagai benda kenangan-kenangan pemicu atau pengingat, benda pecah belah ini juga digunakan sebagai media promosi. Setelah kita melihat benda promosi dari perusahaan kretek sebelum kemerdekaan, sekarang kita beralih dan akan melihat benda promosi dari pabrik kretek setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Benda promosi untuk menarik pelanggan dan membangun branding yang kuat terhadap suatu produk yang dipromosikan, seperti topi, wadah rokok, dan gelas dan kopi dan lainnya. Dan di sini juga ada benda promosi dari pabrik kretek pasca kemerdekaan seperti payung dari Jambore dan jambu bol dan juga piring. Dan di sini ada rek yang khusus yang dibuat oleh jambu bol. Dan di sini juga ada produk jarum yang sebagai benda promosi dari pabrik kretek pasca kemerdekaan, seperti ada helm, kaos tangan, teko, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat ada di belakang saya aneka cap rokok kretek Tempo dulu. Ya, ini ada aneka rokok yang Kudus yang masih produksi, kalau yang jambu bol, sukun, coklat. Dan di belakang kita sekarang ada sigaret kretek mesin. Sigaret itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya rokok. Di sini ada black, jarum, LE, filter, ada jarum-jarum zaman dulu ya, ada jarum kretek 12 filter, ada jarum pelingnya sebija, dan ada jarum bol 12 kretek filter. Jadi pada segmen kali ini saya hanya menjelaskan atau menyebutkan tentang rokok-rokok yang dulu pernah berjaya pada zaman dulu. Contohnya seperti jarum, jambu bol, dan lain sebagainya. Dan sengaja saya speed up karena biar nggak lama makan waktu. Ya, jadi belakang kita ada miniatur. Miniatur ini menunjukkan dari melinting, menggunting tembakaunya, dan juga ada yang melinting rokoknya, kemudian ada yang menggiling, terus ada yang dibungkus ya, kemudian juga ada yang mem-packaging, dan di bagian belakangnya ada yang memproses dari gilingan ini, kemudian dimasukkan seperti mesin yang kemudian dijadikan per batangnya, kemudian dibentuk, di packaging di kardus-kardusnya, kemudian di packaging pula seperti ini, dimasukkan ke kardus dan lalu diberi penutup atau lakban, kemudian distempel atau dihias itu, kemudian ada masuk ke administrasi dan siap untuk diantarkan.
di truk itu. Oke, berlanjut lagi. Di belakang kita ada sedikit tentang sistem akun, ya mungkin bisa dibaca sendiri. Ya, bisa dilihat di belakang kita ada sedikit dokumentasi tentang pemasaran rokok yang ada di Ramayana, kemudian ada di alun-alun, dan di belakang sini ada mungkin di pasar Kliwon, saya kurang tahu tempatnya. Dan di sini juga ada miniatur. Ada orang yang sedang merokok. Iya, orang yang sedang merokok dan juga orang yang sedang Jualan rokok. menjual rokok. Tuh. Di belakang ada sound, mungkin ini tukang sound ya. Ini tidak baik dipegang juga ternyata, apalagi dinaiki. Ya, lalu mungkin ini terlihat seperti warung zaman dulu. Mungkin ada kiosnya sendiri untuk menjual rokok. Ya. Sekian dari kami. Kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan.